Hey guys, it's your boy Rico Lim sama channel paling family friendly di dunia. Saya juga pernah menjadi donatur untuk seorang wanita dan saya mengaturnya. Simpenan, seperti itu gampangnya. Tidak guys. Jadi itu hanya hook, tapi ada keterkaitan masalah itu. So jadi sedang ramai di Instagram ya perdebatan antara mbak ini dan juga mas-mas ini ya. Kalau misalnya kalian tahu, saya juga sebenarnya cukup terhibur dengan dua-duanya. Tapi balik lagi, saya tidak membahas siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi saya akan memberikan pendapat saya dan pandangan saya mengenai hal ini. Tapi yang paling seru adalah tetap melihat kolom komentar. Ya, kalian lihatlah bagaimana manusia-manusia ini sangat-sangat menghibur saya. Ya, tapi balik lagi ke topik ya. Di sini gue sebagai dokter PPQ. Tapi bukan lagi penggait perempuan kekinian karena saya sekarang sudah beristri. Jadi saya akan memberikan pandangan saya dan angle saya yang lebih dewasa. Anjay. Karena saya sudah tidak menjadi fuckboy lagi, walaupun saya seorang mantan fuckboy ya. Bisa kalian lihat di Google. Ya, itu dosa lama lah. But anyway, don't forget to like, comment, share, and subscribe ke video gue yang ini. Jadi abis ini gue akan memberikan, ini apa ya nama judulnya? Nama segmennya kayak saya harus bikin ini. Sebentar. Mungkin saja benar. MSB by Rico Lim. Mungkin saja benar. Saya bisa jadi salah ya. Oke. Jadi seperti ini. Ada statement bahwa selain donatur dilarang ngatur. Oke, mungkin kalian udah tahu ini udah lama. Terus akhirnya ke blow up lagi gara-gara si mbak-mbak ini ngedoxing ibu-ibu dan anaknya, dan mas-mas ini tidak terima akan hal tersebut. Jadi di roasting sama dia. Kira bales lah roastingan. Tapi kurang seru karena tidak ada cakar-cakaran. Dan dulu tunggu di Polres ya. Gue lapor di Polres ya. Saya lebih suka drama yang dulu-dulu karena seru aja gitu. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Ya kira serangan-serangan, dan gua rasa si mbak-mbak ini lumayan blunder juga. Menurut gua doxing itu sangat-sangat salah, apalagi anaknya ya. Anaknya tidak ada sangkut pautnya dan disamain dengan ketek. Untung ketek saya tidak seputih itu ya. Tapi dia terlalu bau juga. Walaupun saya jarang mandi. Jadi intinya gua mau ngangkat statement dia tentang selain donatur dilarang ngatur. Jadi menurut gua sebenarnya kontennya Michelle Halim itu lucu aja. Emang dari dulu ya lucu-lucu aja menurut gua. Tapi ada beberapa orang yang tersinggung. Oke, gua bakal bahas dari kacamata orang yang kita sebutnya biar gampang apa ya? Orang kaya. Gua nggak bilang gua orang kaya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata orang kaya atau orang yang sudah settle, menurut gua kayak misalnya kontennya si Ben yang pura-pura jadi orang kaya, pura-pura jadi anak konglomerat, menurut gue itu lucu. Michelle Halim juga lucu aja menurut gue, karena ya menurut orang kaya itu tuh kayak jadi jokes aja, ya lucu aja gitu, nggak terlalu dibawa serius. Karena menurut mereka tidak tersinggung, mereka tidak, ya karena nggak relate aja. Toh gue punya duit, gue punya segalanya, gue bisa bayarin pasangan gue, istri gue. Jadi menurut mereka nggak relate dan itu jadi hiburan aja buat mereka. Dan sementara untuk orang menengah dan menengah ke bawah, mereka telan informasi itu mentah-mentah dan akhirnya menerapkan itu ke laki-laki yang struggle, laki-laki yang stres, pusing, mikirin kehidupan sekarang tuh yang lagi susah. Makanya standar-standar TikTok dan standar orang-orang kaya itu sebenarnya tidak boleh diikuti guys, untuk orang menengah dan kalangan bawah, karena itu akan menyiksa laki-laki yang ada di kalangan tersebut. Jadi effort mereka selain uang itu tidak dilihat, dan itu benar-benar sangat-sangat aneh menurut gue. Masa ada yang bilang kalau misalnya jemput, bayarin makan, jajanin gitu, itu bukan effort, itu keharusan. Sejak kapan masih baru pacaran disuruh menafkahi? Jadi buat cewek-cewek sekarang tolong jangan seperti itu, karena laki-laki yang ada di kelas menengah dan bawah mereka tuh struggling, mereka tuh stres. Lu tahu sendiri kalau misalnya stres itu menyebabkan kematian, pikiran itu menyebabkan penyakit, dan 70% lebih orang yang suicide itu adalah laki-laki karena mereka tidak bercerita, mereka stres. Pas mereka pulang sama pasangannya stres lagi. Jadi tidak semua informasi dan tidak semua konsep hidup itu bisa kalian telan mentah-mentah. Kalian juga harus tahu backgroundnya dia tuh siapa gitu.
Jadi jangan direlatekan gitu loh. Contoh misalnya gini deh, ada orang bilang kalau misalnya semua orang bisa sukses. Tidak semua orang bisa sukses. Itu bullshit. Orang punya etos kerja yang sama, udah work hard tapi tetap aja segitu-segitu aja. Ada yang begitu juga ada. Jadi tidak cuma dengan cara kerja keras Anda bisa kaya, tidak. Itu contoh seperti itu. Jadi jangan samakan semua konsep hidup atau motivator-motivator di luar sana atau apapun itulah kalian telan mentah-mentah. Nggak harus disama-samain. Ketika kamu meng-compare hidup kamu dengan orang lain, itu akan membuang kebahagiaanmu. Kata-kata hari ini itu. Ya intinya seperti itulah. Ya balik lagi ke topik. Kalau buat orang kaya menurut mereka itu adalah sebagai joke saja gitu. Michelle Halim dan Ben. Ya kalian tahu Ben lah. Ya kalau buat orang kaya hal kayak gitu cuma dibuat joke saja. Ya udah gitu loh. Nggak relate juga. Kalau misalnya buat orang yang punya mental defensif yang biasa itu ada di kalangan bawah, mereka merasa hal seperti itu menjadi sebuah threat atau ancaman. Karena pikiran mereka nggak semua nih ya, tidak seluas itu. Bukan salah mereka juga, mungkin juga salah keadaan karena mereka tiap hari itu mencoba untuk bertahan hidup. Insting survivalnya tinggi, tidak mendapatkan opportunity yang sama seperti kalangan kelas atas. Karena mereka terbiasa dengan pola pikir survival, misalnya lingkungannya udah berat, mereka harus mikir besok bisa makan atau enggak. Akhirnya ketika ada orang datang dengan ide-ide yang baru, dengan pikiran yang tidak biasa dengan mereka, mereka anggap itu sebagai ancaman atau ingin merusak harga diri mereka. Karena cuma itu yang mereka punya. Dan kalau misalnya ngomongin miskin tuh kompleks guys. Maksudnya ntar bakal kita bahas lah. Ini gue bahas dikit aja. Miskin tuh kompleks nggak cuma karena lu nggak punya uang doang, tapi karena lu tidak mendapatkan akses kesehatan, akses ke pendidikan, ya banyak hal lah. Dan tidak salah ketika mereka berpikir seperti itu, mungkin karena emang keadaan yang menuntut mereka untuk seperti itu. Jadi itulah perbedaannya antara orang yang sudah stabil dan si orang yang belum stabil dalam hal ekonomi menanggapi permasalahan tentang cuma donatur yang boleh ngatur. Seperti itu. Itu kalau menurut gua. Tapi sesuai dengan judul ini, judul acara ini, MSJ mungkin saja benar, mungkin saja salah, tapi mungkin saja benar. Seperti itu. Karena ketika lo memberikan kritik dan saran atau misalnya ide-ide baru yang tidak biasa mereka dengar atau mereka rasakan, karena ketika kalangan di bawah itu mendapatkan sebuah kritik dan saran dan atau ide-ide yang di luar dari kehidupan biasa mereka akan berkata kalau lu tahu apa? Lu nggak ngerasain apa yang gua rasain. Itu menurut mereka itu bakal cuma jadi tambahan beban buat mereka dan bukan solusi. Jadi secara nggak langsung mereka bakal offend dengan kata-kata seperti itu guys. Dan itu wajar saja. Nah oke, selanjutnya ketika kalian mengaitkan kalau misalnya donatur dilarang ngatur dan itu tentang kehidupan percintaan, menurut gue itu salah. Karena cinta itu sebenarnya pure. Ketika kalian menyangkutkan statement tentang donatur dilarang ngatur dan juga dalam hubungan yang sehat, itu salah. Karena hubungan yang baik itu bukan sekedar transaksi. Tidak harus dengan uang, walaupun ada uang di sana, tapi bukan itu yang paling penting. Oke, bakal gue bahas apa itu healthy relationship. Kebetulan karena gue sudah menikah dan kehidupan menikah gue itu sangat-sangat menyenangkan, jadi gue bisa ngomong seperti ini. Mungkin kalau misalnya kalian tahu Eric Olim yang zaman dulu tidak akan berbicara seperti ini, karena menurut dia itu wanita itu hanya ya sekedar wanita, dan ketika lu bisa menafkahi dia, lu bebas melakukan apa saja. Tidak, sebenarnya kalau misalnya lu punya healthy relationship, lebih dari itu guys. Kalau misalnya kalian ingin punya healthy relationship, yang pertama komunikasi. Komunikasi itu paling penting dalam hubungan, nomor satu. Itu nomor satu paling penting. Kalau lu udah nggak bisa komunikasi, udah, lo relationship lu udah tidak sehat itu. Karena ketika lu di healthy relationship, lu bisa ngomongin apa aja yang lu mau, lu nggak takut dia tersinggung, lu juga respect dia dalam komunikasi, dia juga bisa cerita apapun sama lu juga bisa cerita apapun, karena pasangan lu itu akan menjadi teman ngobrol lu seumur hidup lu. Jadi kalau misalnya lu seumur hidup gak bisa ngobrol nih, mending mati, mending udahan daripada lu mati muda. Biasanya mati muda itu kalau nggak apa, selingkuh, udah itu doang. Jadi walaupun cewek lu baik, dia cantik segala macem, nggak bisa guys kalau komunikasi lu nggak lancar. Itu nomor 2. Untuk healthy relationship yang paling penting juga, lu bisa jadi diri sendiri. Ketika lu mengorbankan semua hal dan juga karakter lu demi lu bisa sama. Misalnya ini cewek nih, lu bakal kehilangan identitas dan suatu hari lu akan menyesal. Kenapa? Karena ketika lu sama dia, lu nggak jadi diri lu sendiri, lu nggak tahu lu siapa gitu. Lu mungkin bisa pura-pura gitu ya. Misalnya lu sebenarnya suka musik rock gitu, tapi aduh aku nggak demen dengerin musik rock nih, kamu kayak ini deh, kayak anak berandalan, coba dengerin lagu rohani aja gitu. Ya oke lah, awal-awal lu bisa, tapi lama-lama itu akan membebani lu dan lu akan kehilangan karakter lu, dan itu sangat-sangat tidak enak. Saya pernah ada di sana. Nomor 3, ini yang paling penting buat laki-laki. Laki-laki butuh yang namanya respect.
respect. Respect itu bukan berarti setuju dengan semua hal yang dia katakan, dan respect itu tidak harus setara, tapi ngasih ruang buat pasangan lu untuk jadi dirinya sendiri. Respect itu bisa memaafkan, respect itu mendengarkan. Jadi sebenarnya nih guys, ini ya mungkin ini the truth about men. Laki-laki itu tidak butuh dicintai, laki-laki itu cuma butuh di respect. Lo percaya sama gua, wanita-wanita yang nonton ini, respect untuk laki-laki itu sangat-sangat penting. Yang nggak kalah penting adalah love language. Lo harus tahu pasangan lo love language-nya apa. Di kah, dipegang-pegang kah, atau dikasih hadiah kah, atau dikasih perhatian kah, ya lu cari sendiri lah pokoknya. Love language kalau mau dibahas panjang lagi, tapi yang pasti lu harus tahu apa yang pasangan lu suka, dan itu harus di maintain seperti itu. Dan berikutnya, supportive. Lu harus menjadi supporter terbaik dari pasangan lu. Apapun yang dia lakukan, selama itu baik buat dia, lu harus support dia. Kadang emang ada beberapa hal yang, apalagi buat cowok nih ya, kadang emang ada hobinya yang buat cewek-cewek tuh kayak nggak masuk akal. Kamu kayak kanak-kanakan. Emang cowok itu ke kanak-kanakan, apalagi ketika dia dengan pasangan yang benar, dia itu balik lagi ke masa kanak-kanaknya. Dia ingin dimanja, ingin disayang-sayang, itu laki-laki. Kalau misalnya lu punya pasangan laki-laki terus dia masih jaga image, berarti hubungan lu kayak kurang baik aja menurut gua. Karena ketika laki-laki udah bener-bener sayang dan nganggep lu itu kayak emaknya, dia bakal jadi kanak-kanakan banget, dan lu pasti bakal suka itu karena dia bakal sayang banget sama lu. Dan berikutnya, komitmen. Nah, ini komitmen. Kalau misalnya kalian tidak siap untuk menjalin komitmen, tidak usah berpacaran menurut gua. Karena kalau tidak ya sulit juga. Mending kayak putus aja udah. Soalnya kalau misalnya komitmen itu pasti ada beberapa hal yang tadinya menyenangkan jadi tidak menyenangkan. Kalau misalnya lu nggak cinta-cinta banget nih ya, misalnya kayak lu yang biasa hangout sama teman-teman lu tanpa harus ngabarin pasangan lu segala macam, dan lu tidak sebebas itu. Tapi ketika lu dengan orang yang tepat, komitmen itu akan terasa sangat ringan karena dilakukan bersama, dan komitmen itu sebagai fundamental, sebagai landasan untuk menjaga hubungan itu. Dan yang terakhir nih, kontribusi. Jadi kalian dalam hubungan tuh harus berkontribusi. Nggak harus 50-50 juga nggak masalah, tapi harus sama-sama ngerti role-nya dan harus sama-sama melengkapi. Kontribusi itu bisa cinta, bisa uang, bisa talent, bisa ability. Kemampuan lu, talenta lu, uang, dan juga cinta. Ini kalau misalnya nih, lu jadi suami atau lu jadi pacar, lu udah kasih duit, udah kasih cinta, udah ngelakuin banyak hal, terus doi masih kayak kontol, udah tinggalin bos. Lu nggak dihargain, tinggalin sebelum Anda menyesal seumur hidup. Jadi kontribusi itu harus ada di dia juga, bukan cuma ingin memuaskan Anda. Kalau misalnya Anda senang karena pasangan Anda ngentotnya enak, tiap hari Anda tidak ngentot. Apalagi kalau kalian sudah tua, ketika kalian titiknya sudah letoy, apem kalian itu sudah bleber-bleber, kalian tidak akan bisa senang lagi karena kesenangan sudah dicabut gitu. Karena sudah jadi intinya seperti itu guys. Hubungan itu bukan sekedar transaksi saja. Hubungan itu lumayan kompleks, apalagi untuk kalian yang ingin mendapatkan healthy relationship. Itulah dia dari saya, Dr. PPQ di Mungkin Saja Benar, MSB by Eric Olim. So, gua Eric Olim. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan MSB, nanti kita bakal bikin konten kayak begini, ngobrol-ngobrol, bahas sesuatu. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Gua Eric Olim. Say peace, love, and solid. Excellent forever. And see you guys on the next video. 1, 2, 3.